Salam SHMH, Sadar Hukum untuk Masyarakat Humanis. Baik, saudara-saudari, kali ini kita akan membahas tentang atau mengulas secara singkat tentang pajak daerah, baik itu pajak daerah provinsi maupun pajak daerah kabupaten yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, di mana diskusi ini akan membahas tentang pembagian pungutan pajak kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten. Namun hasilnya ada pula yang masuk ke kas negara atau ke pemerintah pusat. Jadi ketentuan dalam pajak daerah ini sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah tahun 2009. Akan tetapi di dalam penerapannya perlu suatu penetapan dalam peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten, di mana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah norma-norma yang bersifat umum, sedangkan dalam peraturan daerah biasanya adalah suatu norma-norma yang lebih bersifat khusus atau teknis. Ada dua cara dalam pemungutan pajak daerah. Yang pertama adalah government assistant, di mana pemerintah daerah menetapkan terlebih dahulu nilai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, seperti pada pajak kendaraan bermotor dan pajak tanah atau PBB. Kemudian ada pula pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitungnya. Pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak daerah kabupaten kota ada pajak hotel, restoran, hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan sejumlah pajak lainnya. Saudara-saudari, terdapat ketentuan tarif maksimum di dalam penetapan suatu pajak provinsi, di mana pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 10%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah 20%. Selanjutnya untuk pajak hotel dan restoran sebesar 10%, pajak hiburan 35%, pajak reklame 25%, pajak penerangan jalan 10%, pajak parkir 20%, dan pajak pengambilan bahan galian. Kemudian hasil-hasil pajak daerah yang masuk ke kas negara sendiri atau ke pemerintah pusat biasanya atau pada umumnya akan kembali didistribusikan kepada daerah melalui dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus. Sehingga di dalam hal ini ketika kita membahas undang-undang pajak daerah, maka secara otomatis kita juga harus membahas tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi di dalam pembagian pajak daerah ini, pendistribusian atau istilahnya hak otonom dari pajak daerah ini yang diserahkan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten kota, seperti misalnya pajak kendaraan motor, pajak bumi dan bangunan, daerah perkotaan dan perdesaan, walaupun dipungut oleh pemerintah daerah, akan tetapi ada juga persentasenya yang masuk kepada pemerintah pusat. Dari sini kemudian pemerintah pusat akan mendistribusikannya kembali melalui dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus kepada pemerintah daerah. Baik, saudara-saudari, perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Dan dalam hal ini asas persatuan dan spesifiknya dalam ilmu hukum ada yang namanya asas keadilan, di mana penerapannya adalah asas keadilan sosial. Tentu saja secara umum
pembagian pajak dan juga pendistribusian dana alokasi umum dan alokasi khusus ini tentu saja sesuai dengan asas keadilan, di mana daerah-daerah yang pemasukannya tidak besar, tentu saja kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakatnya ini akan bisa tertutupi oleh pemasukan dari daerah-daerah lain yang pemasukannya besar. Namun asas keadilan dalam hal ini adalah hal yang umum. Secara spesifik tentu kita harus membedah atau mengulas satu persatu tentang keadilan ini. Misalnya di sektor pertambangan. Jika pajak yang dipungut pemerintah daerah tersebut misalnya, atau ada yang dipungut oleh pusat, masuk ke pusat, ketika hasil dari tambang tersebut masuk ke pusat dan didistribusikan ke daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam berupa pertambangan, apakah ini adil bagi daerah yang kemudian hasil sumber daya alamnya dieksploitasi, kemudian ketika dia membutuhkan anggaran untuk melakukan penghijauan atau pemulihan daerah tambang tersebut, apakah dana yang dimiliki oleh daerah tersebut cukup, dan apakah penghijauan ini pada akhirnya akan mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat? Tentu saja secara khusus hal-hal seperti itu tidak bisa disamaratakan dengan asas keadilan secara umum. Kemudian untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan tetapi memiliki pemasukan yang besar dari sektor pariwisata atau industri pariwisata misalnya, ketika pemasukan tersebut masuk ke pemerintah pusat dan kemudian didistribusikan untuk daerah lainnya, lalu ketika terjadi pandemi seperti COVID-19 ini, itu sektor pariwisata benar-benar mati. Apakah pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pemulihan pariwisata dan ketahanan atau kelangsungan hidup dari masyarakatnya? Tentu saja hal-hal spesifik ini tidak bisa disamakan secara umum atau asas keadilan secara umum, akan tetapi harus dibahas khusus pada topik-topik tertentu atau kasus-kasus khusus seperti itu. Baik saudara-saudari, demikian ocehan kita kali ini. Salam SHFH, sadar hukum untuk masyarakat humanis.